Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang sama-sama kita hormati Wakil Wali Kota Batam, Bapak Musakar Ahmad SOS MSI. Kemudian yang kami hormati, sama-sama kita hormati Pak Asisten, ada Pak Yusfa Henry, ada Pak Sekda juga hadir, terima kasih atas kehadiran bersama kita. Kemudian ada Pak Heriman, asisten, kemudian Ketua Dewan Pendidikan Pak Sudirman Dianto beserta seluruh anggota. Hadir bersama kita ada Babe, ada Ibu Dr. Saripah, ada Pak Sony, ada Pak Heru juga. Terima kasih atas kehadiran. Kemudian seluruh kepala sekolah di 3 kecamatan hinterland, Belakang Padang, Bulang dan Galang, dan guru sebagai perwakilan, mulai dari TK, SD, dan SMP, termasuk MI dan MTS. Bapak Wakil Wali Kota, pada kesempatan ini kami melaporkan bahwasanya jumlah yang hadir pada hari ini terdiri dari 100 sekolah TK, SD, MI, SMP, MTS. Jadi di Kecamatan Belakang Padang itu ada 35 satuan pendidikan. Di Kecamatan Galang ada 43 satuan pendidikan, dan di Kecamatan Bulang ada 22 satuan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ketahui bersama mulai dari bulan Maret kemarin, itu tanggal 17 Maret, Wali Kota Batam telah mengeluarkan surat edaran untuk menangani COVID-19 ini. Kita mulai melaksanakan proses pembelajaran daring dari rumah. Semuanya ini kita lakukan untuk memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 ini. Kemudian kita ketahui bersama tanggal 15 Juni 2020 keluarlah SKB 4 Menteri yang pertama. SKB 4 Menteri yang pertama itu menyatakan daerah yang berzona hijau itu satuan pendidikannya boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu SKB 4 Menteri yang pertama. Kemudian ada relaksasi SKB 4 Menteri yang kedua. Itu pada tanggal 7 Agustus 2020. Menyebutkan bahwasanya daerah yang memiliki zona hijau dan kuning dinaik sedikit grade-nya. Hijau dan kuning boleh melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Namun pada saat itu Kota Batam terus dalam kondisi zona merah, kecuali di 3 kecamatan Batam, Belakang Padang, Bulang, dan Galang. Dan terakhir tanggal 20 November relaksasi ketiga SKB 4 Menteri, itu adalah Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Itu menyatakan peta zonasi risiko Satgas Penanganan COVID-19 Nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Jadi Satgas Nasional tidak lagi menentukan pemberian izin. Pemberian izin itu diserahkan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenak, dalam penentuan memberikan izin pembelajaran tatap muka. Diserahkan kepada daerah masing-masing. Pemberian izin ini dapat dilakukan secara serentak, boleh bertahap per wilayah atau per kecamatan atau per kelurahan, tergantung daripada kondisi daerah masing-masing. Jadi SKB yang ketiga 4 Menteri ini sudah menyerahkan kepada masing-masing daerah. Kami sampaikan bahwasanya di samping kepala daerah memberikan izin pembelajaran tatap muka, namun demikian komite sekolah juga sebagai penentu. Kalau seandainya Wali Kota Batam telah memberikan izin, tetapi kepala satuan pendidikan harus mengadakan rapat dengan komite sekolah buat berita acara apakah
berani dibuka atau belum. Komite sekolah juga sebagai penentu. Kalau seandainya rapat komite sekolah ternyata disetujui pembelajaran tatap muka, namun di antara siswa di sekolah itu ada orang tua yang tidak setuju, boleh siswanya melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh atau dari rumah. Dan masing-masing orang tua harus membuat surat pernyataan. Jadi nanti rapat komite sudah setuju, kemudian kepala sekolah membuat surat pernyataan ke masing-masing orang tua bahwasanya setuju anaknya melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Ya, sekolah melaksanakan proses pembelajaran tatap muka ini ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Ada 6 daftar periksa yang harus dipenuhi, yang harus diinput di dalam Dapodik. Ini dipantau oleh kementerian melalui daftar Dapodik yang kita input di dalam sistem Dapodik tersebut. Apa 6 tersebut? Yang pertama, ketersediaan sarana prasarana sanitasi kebersihan, termasuk WC-nya layak, kemudian sarana cuci tangan ada disinfektan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau 3 kecamatan ini harus ada kerjasamanya dengan puskesmas. Kemudian yang ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker di sekolah. Dan ini jauh-jauh hari Pak Wawa kami laporkan, ini sudah kami sampaikan semua, masing-masing sekolah sudah paham ini. Kemudian di sekolah memiliki termogan, alat pengukur suhu. Itu wajib dimiliki masing-masing sekolah. Yang kelima, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid. Kalau seandainya anak kita ada penyakit lain penyerta, apakah asma atau segala macamnya, dan ini sekolah harus punya data itu. Lebih baik jangan belajar tatap muka, kita laksanakan saja pembelajaran dari rumah. Dan yang terakhir, mendapat persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua. Dan ini syarat 6 yang harus dipenuhi. Kami sudah sampaikan Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, kepada seluruh siswa, kepada seluruh kepala satuan pendidikan, kepala sekolah, dan masing-masing kepala sekolah ini sudah memahami itu. Tetapi rapat dengan komite apakah sudah dilaksanakan atau belum, ini yang perlu kita sepakati bersama. Saya rasa banyak laporan sudah dilaksanakan rapat dengan komite. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga bahwasanya pada saat proses pembelajaran tatap muka nanti itu kondisi kelas itu jarak antar satu siswa ke siswa lain itu harus jaraknya 1,5 meter protokolnya. Untuk TK atau PAUD, Pak Sekda atau Pak Wawa, itu maksimal satu kelas itu hanya boleh 5 orang saja untuk TK. Jadi satu kelas 5 orang. Jadi kalau seandainya ada siswa TK 10 orang, dibagi 2 lah. Mungkin pagi sampai jam sekian 5 orang lagi sampai jam sekian. Kalau TK atau PAUD. SD dan SMP itu maksimal satu kelas itu 18 orang. Itu sesuai dengan SKB 4 Menteri. Kalau di hinterland tidak banyak jumlah siswanya. Ada yang jumlahnya malah satu kelas itu ada yang 10 orang. Bisa langsung sekali jalan. Tapi kalau seandainya ada jumlah satu kelas 30 orang, ya bagi 2 lah, 15-15. Itu ketentuan SKB 4 Menteri itu, satu kelas SD dan SMP itu maksimal 18 orang. Kemudian proses pembelajaran itu sistem bergiliran. Tidak ada waktu istirahat. Kantin tidak boleh dibuka dalam 2 bulan pertama. Kemudian kondisi medis warga sekolah harus dalam keadaan sehat. Makanya termogan tadi harus ada setiap hari. Guru di termogan dulu, kemudian baru siswa satu-satu pada saat masuk ke sekolah itu harus diukur juga kesehatannya. Kegiatan olahraga yang bersentuhan langsung tidak boleh. Tapi mungkin kalau senam di lapangan silakan karena tidak bersentuhan. Misalkan sepak bola, takraw, itu tidak boleh, dilarang dilaksanakan kegiatan olahraga. Itu hal-hal yang harus dilaksanakan pada saat proses pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan. Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda yang kami hormati, beserta Pak Asisten dan Dewan Pendidikan, kami laporkan di sini usulan daripada Dinas Pendidikan sesuai dengan SKB 4 Menteri
khusus untuk semester genap itu kepala daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka termasuk di Kota Batam. Kami dari Dinas Pendidikan mengusulkan 2 tahap. Tahap pertama kita laksanakan dulu di 4 Januari nanti untuk 3 kecamatan di hinterland dan ada 2 kecamatan di mainland, Pak Wawa, Pak Sekda. Itu Kecamatan Nongsa, sekolah di Pulau Ngenang, itu kita bisa kita lakukan tatap muka. Kemudian ada satu lagi Kecamatan Sekupang, sekolah SD yang berada di Pulau Seraya. Nah, kita bisa kita melaksanakan tatap muka. Jadi 5 kecamatan. 5 kecamatan cuman Ngenang sama Pulau Seraya saja yang bisa melaksanakan tatap muka. Jadi protokol kesehatan ini tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan masing-masing kepala sekolah sudah tahu jarak antar satu ke satu yang 1,5. Guru tidak boleh muter di dalam, harus berada di depan saja. Tidak boleh ke belakang, ke samping, ke kanan, tidak boleh. Gurunya ini sesuai dengan protokol kesehatan 4 menteri tersebut. Kemudian saat ini kita ketahui bahwasanya kami sampaikan juga berdasarkan hasil daripada rilis peta situasi COVID Kota Batam per tanggal 21 Desember itu di Kota Batam ini yang terkonfirmasi itu 4.831. Dalam perawatan saat ini 450, yang meninggal itu 124. Dan tetap juga kita melihat zona itu khusus untuk Kecamatan Belakang Padang itu zona kuning, Bulang dan Galang zona hijau itu di kondisi 21 September. Sungai Beduk alhamdulillah zona orange. Kemudian selebihnya itu adalah zona merah. Yang paling pekat merahnya Batam Kota. Itu 126 yang saat ini sedang dalam perawatan. Jadi kami mengusulkan 3 kecamatan di hinterland ini, kami mengusulkan untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran tatap muka tetap dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh 4 menteri tersebut. Kami juga telah membuat protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing sekolah. Ada 8 protokol kesehatan. Yang pertama terkait dengan protokol kesehatan umum di sekolah. Kemudian protokol kesehatan sarana prasarana sekolah. Ini kita sudah share protokol kesehatan ini, kepala sekolah sudah tahu. Kemudian protokol terkait dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kemudian kesehatan tenaga pendidik. Kemudian protokol yang keempat, yang kelima, protokol kesehatan pendidikan setelah sampai di rumah. Protokol kesehatan berangkat ke sekolah. Protokol kesehatan siswa selama di sekolah. Dan protokol kesehatan selama dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Ini sudah kita siapkan protokol kesehatannya untuk kita laksanakan pada proses pembelajaran tatap muka. Untuk mainland kami mengusulkan setelah kondisi penyebaran COVID di Kota Batam ini mungkin membaik, baru kita usulkan untuk proses pembelajaran tatap muka secara bertahap untuk di mainland. Jadi untuk 4 Januari nanti kami mengusulkan hanya 3 kecamatan daerah hinterland untuk pembelajaran tatap muka. Demikian laporan yang saya sampaikan Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Pak Asisten dan Dewan Pendidikan. Ya, mudah-mudahan ini dapat kita diskusikan bersama. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.